Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Nugraha dari kelompok 2. Ya, di sini kan saya melakukan presentasi untuk mengganti tugas saya. Yang mana video ini merupakan tugas pengganti, di mana kemarin saya sendiri tidak hadir ketika presentasi dari kelompok kami. Lalu langsung saja ya, bahwa yang dibahas di sini yaitu tentang pemutus daya. Nah, yang dibahas oleh kelompok kami ketika kemarin presentasi dan survei ke Gardu Induk itu tentang pemutus daya, yang dimana pemutus daya ini merupakan sistem tenaga listrik yang dilengkapi dengan sistem proteksi yang tentunya berfungsi untuk mencegah terjadinya kerusakan pada peralatan, sistem, dan untuk eh, mempertahankan sistem kestabilan ketika terjadinya gangguan. Maka dengan demikian, kontinuitas pelayanan sistem dapat dipertahankan. Dan salah satu komponen dari sistem proteksi ini yaitu pemutus daya atau biasa disebut dengan circuit breaker. Ya, lalu selanjutnya yaitu fungsi daripada pemutus daya tersebut, yang dimana eh, pemutus daya atau yang biasa disebut juga dengan circuit breaker itu memiliki fungsi utama sebagai alat list, sebagai alat pengaman listrik, ya seperti yang ada di awal tadi ya. Pemutusan pemutus daya ini berfungsi untuk memutus aliran listrik secara otomatis ketika terjadinya gangguan seperti korsleting atau bahkan adanya arus berlebih di dalam suatu komponen listrik. Dengan pemutus daya ini eh, dapat membantu melindungi peralatan elektronik dan juga mencegah terjadinya kebakaran akibat korsleting listrik. Lalu eh, di sini diperlihatkan bahwa adanya diagram garis sistem tenaga listrik, yaitu peranan pemutus daya dalam mempertahankan kontinuitas pelayanan, yang dimana di sini terdapat dua sumber ya. Yang kotak di sini merupakan pemutus daya dan G1 ini merupakan sumber sumber arus listrik dari dua sumber, berarti ada dua sumber di sini dijelaskan. Dalam sistem tenaga listrik ini menggunakan 5 pemutus daya dalam setiap komponen yang ada di dalam gardu induk. Nah, lalu selanjutnya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu pemutus daya eh, agar dapat melaksanakan fungsi seperti yang tadi ya, yang pada gambar ini. Nah, di sini ada 5 pemutus daya. Berikut merupakan syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu mampu menyalurkan arus maksimum sistem secara kontinu, lalu mampu memutuskan dan menutup jaringan dalam keadaan berbeban maupun terhubung singkat tanpa menimbulkan kerusakan pada pemutus daya itu sendiri. Lalu selanjutnya dapat memutuskan arus hubung singkat dengan cepat agar arus hubung singkat tidak sampai merusak peralatan sistem dan juga tidak membuat sistem kehilangan kestabilan dan tidak merusak pemutus daya itu sendiri. Selanjutnya dijelaskan ya di presentasi ini mengenai hubungan relay dengan pemutus daya. Nah, pada kali ini di gambar ini diperlihatkan bentuk fisik dan skema konstruksi pada suatu pemutus daya, ya, yang dimana ini ada 7 komponen ya. Yang pertama ada komponen tetap. Nah, ini angka 1 di sini. Pada gambar angka 1 itu merupakan komponen tetap. Nah, pada pemutus daya
terdapat kontak tetap atau eh, bagian daripada mekanisme pemutusan sirkuit. Ya, ketika pemutus daya diaktifkan untuk memutus aliran listrik, kontak tetap ini memberikan sebuah referensi untuk yang selanjutnya ditindaklanjut pada kontak bergerak. Gerakan kontak pemutus daya ini supaya memastikan aliran listrik ketika pemutus daya diaktifkan. Lalu yang kedua, di gambar ini dijelaskan ada tentang kontak bergerak, yang dimana kontak bergerak ini merupakan komponen yang dapat membuka atau bahkan menutup sirkuit ketika pemutus daya diaktifkan atau bahkan di off-kan, dinonaktifkan. Ya, gerakan kontak ini bergerak secara fisik untuk memutus atau bahkan menghubungkan aliran listrik dan memberikan fungsi pemutusan daya yang penting dalam melindungi sistem tenaga listrik. Lalu yang ketiga, yang nomor tiga ini adalah bilik kontak. Yang dimana bilik kontak ini adalah bagian yang berisi kontak pemutus daya. Dan ini eh, mencakup kontak tetap dan kontak bergerak yang membentuk sirkuit ketika pemutus daya ditutup dan memutus sirkuit ketika pemutus daya dibuka. Nah, bilik ini dirancang untuk memberikan isolasi dan proteksi terhadap gangguan eksternal serta memberikan isolasi yang memberikan proteksi terhadap gangguan eksternal untuk mencegah api atau percikan listrik. Nah, lalu yang keempat yaitu tungkai penggerak kontak, yang dimana eh, tungkai penggerak kontak ini adalah bagian daripada mekanisme di dalam perangkat listrik seperti pemutus daya atau bahkan relay yang bertanggung jawab untuk menggerakkan kontak. Ya, fungsinya adalah mentransfer gerakan dari suatu bagian perangkat ke kontak listrik untuk membuka atau menutup sirkuit. Lalu yang kelima ada busing. Busing ini adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan pemutus daya dengan peralatan listrik eksternal, terutama seperti pada trafo ya. Nah, busing ini berperan penting dalam memastikan aliran listrik yang aman dan efisien antara pemutus daya dan juga peralatan-peralatan yang terkait lainnya. Lalu yang keenam adalah tangki berisi minyak isolasi. Nah, tangki yang berisi minyak isolasi pada pemutus daya merupakan komponen penting dalam pemutus daya yang beroperasi dengan minyak sebagai medium isolasi dan pendingin ketika terjadinya pemutusan ataupun penghubungan kembali aliran listrik ya. Lalu selanjutnya ada penggerak mekanik, yang dimana penggerak mekanik adalah perangkat atau mekanisme yang digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi gerakan. Nah, ini melibatkan berbagai jenis peralatan yang berfungsi untuk memberikan gaya atau bahkan gerakan dalam suatu sistem. Dan beberapa contohnya penggerak mekanik ini melibatkan prinsip-prinsip dasar mesin dan peralatan. Selanjutnya adalah hubungan relay dengan pemutus daya. Nah, berikut merupakan gambar daripada hubungan relay proteksi dengan pemutus daya. Nah, di sini dalam keterangannya dengan huruf P merupakan pegas, KT merupakan kontak tetap pemutus daya, KB merupakan kontak bergerak pemutus daya, TP tungkai kontak bergerak, TC kumparan pemutus, G merupakan tungkai kumparan pemutus, CT adalah trafo arus, R adalah relay arus lebih, K adalah kontak relay, B adalah sumber arus arah. Ketika dilihat dari gambar yang ada, di sini terdapat satu pegas dan dua trafo, dua relay,
dan juga dua kontak relay, dan sumber arus arahnya ada satu. Di sini ada fase RST, lalu ada KT kontak tetap pemutus dayanya satu, dan kontak bergerak pemutus dayanya satu, dan tungkai kumparan pemutus dayanya satu. Lalu selanjutnya adalah proses pemutusan rangkaian suatu sistem tegangan tegangan dan arus sesaat pada pembukaan pemutus daya. Nah, di sini dijelaskan ada empat ya, empat kasus yang dimana ketika rangkaian tertutup, ketika arus dan tegangan sesaat, terus ketika timbul busur api dan busur api padam. Nah, di sini tuh adanya beda tegangan di antara kontak dapat mengulangi terjadinya busur api. Maka hal ini terjadi jika kuat medan elektrik yang terdapat pada medium isolasi di antara kontak melebihi kekuatan tersebut. Kekuatan di elektrik medium tersebut, maka keadaan seperti ini dijumpai pada pembukaan kontak pemutus daya bertegangan tinggi. Nah, lalu selanjutnya adalah ionisasi, deionisasi, dan juga emisi. Ya, ionisasi. Nah, berikut ini diperlihatkan model suatu atom helium. Inti atom helium terdiri dari dua proton. Dua proton bermuatan positif dan dua neutron yang tidak bermuatan. Nah, pada gambar A dan juga B ini ada dua proton dan dua neutron. Dua proton yang bermuatan positif dan juga neutron yang tidak bermuatan. Nah, dua elektron bermuatan negatif ini pada gambar A dan B diperlihatkan berputar mengelilingi inti atom dengan lintasan yang berbeda-beda. Dan pada gambar A ini eh, tiap elektron mempunyai energi ikat, yaitu energi yang mengikat elektron terhadap inti atom agar elektron tetap berada pada lintasannya. Nah, pada gambar A ada Pi, elektron terikat, dan pada gambar B elektron terikat Ei terlepas dari lintasannya menjadi elektron bebas. Nah, agar elektron dalam keadaan normal, jumlah proton sama dengan jumlah elektron, sehingga suatu atom dalam keadaan normal akan bersifat netral karena suatu proses. Dimisalkan terjadinya benturan antara elektron dengan suatu partikel dari luar. Terlepasnya elektron ini dari kata neutron netral menjadi elektron bebas yang disebut dengan ionisasi. Nah, sesuai dengan judulnya ionisasi. Lalu selanjutnya, ionisasi. Ionisasi dalam gas dapat terjadi karena tiga hal, yaitu radiasi sinar kosmis, ionisasi benturan, dan juga ionisasi termal. Nah, lalu selanjutnya ada deionisasi. Jika suatu elektron bebas bergabung dengan suhu ion positif, akan dihasilkan suatu molekul netral. Peristiwa penggabungan ini disebut deionisasi. Deionisasi merupakan memiliki arti jika suatu elektron bebas bergabung dengan suatu ion positif akan dihasilkan suatu molekul netral. Nah, itu deionisasi. Nah, deionisasi ini akan mengurangi partikel bermuatan dalam suatu gas. Jika pada suatu gas terjadi aktivitas deionisasi yang lebih besar daripada aktivitas ionisasi, maka muatan-muatan bebas yang ada di dalam gas itu akan berkurang. Nah, lalu selanjutnya ada deionisasi ini. Ada empat proses deionisasi yang berhubungan dengan pemadam busur api pada suatu pemutus daya, yaitu deionisasi medan elektrik, deionisasi akibat rekombinasi,
deionisasi akibat pendinginan, deionisasi tangkapan elektron. Nah, dan selanjutnya itu adalah emisi. Nah, emisi ini adalah peristiwa pelepasan elektron dari permukaan suatu logam menjadi elektron bebas di dalam gas. Eh, ada dua proses emisi yang berhubungan dengan pembentukan busur api pada pemutus daya, yaitu eh, adanya emisi termal dan juga emisi medan tinggi. Nah, dijelaskan bahwa emisi termal merupakan suatu logam yang mempunyai titik lebur yang tinggi seperti tungsten dan juga karbon. Dan jika dipanaskan hingga bertemperatur tinggi, maka dari permukaannya akan dilepaskan elektron-elektron. Nah, elektron-elektron tersebut keluar dari permukaannya dan menjadi elektron bebas di dalam gas. Maka proses ini merupakan proses dari emisi termal. Lalu selanjutnya emisi medan tinggi. Nah, emisi medan tinggi ini terjadi jika permukaan suatu logam diamati dengan mikroskop. Akan terlihat bahwa permukaan logam tersebut tidak semuanya mulus, tetapi selalu dijumpai titik-titik yang runcing. Nah, lalu selanjutnya ada proses pembentukan busur api. Ketika kontak pemutus daya dipisahkan, maka beda potensial di antara kontak akan menimbulkan medan elektrik di sela kontak tersebut. Seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini ya, arus yang sebelumnya mengalir melalui kontak akan memanaskan kontak pemutus daya sehingga kontak membuka. Nah, pada permukaan kontak terjadinya emisi termal. Nah, medan elektrik di antara kontak menimbulkan emisi medan tinggi pada permukaan kontak yang berarti sebagai katoda. Nah, kedua peristiwa ini menghasilkan elektron bebas yang sangat banyak dan bergerak menuju kontak yang berperan sebagai anoda. Lalu selanjutnya proses pemadaman busur api eh, atau dalam pemutus daya dinyatakan berhasil memutuskan hubungan rangkaian jika selama kontak terbuka atau arus yang melalui sela kontak sama dengan nol atau tidak terjadi busur api lagi pada sela kontak. Nah, lalu tujuannya apa sih daripada pemadaman busur api? Prosesnya yaitu untuk membuat arus pada sela kontak sama dengan nol, membuat arus searah menjadi nol, berbeda dengan membuat arus bolak-balik menjadi nol. Nah, membuat jatuh tegangan pada busur api sama atau lebih besar daripada tegangan sistem, dan menginjeksikan arus yang berlawanan arah dengan arus pada busur api. Nah, cara pertama dilakukan pada pemutus daya berkapasitas dan bertegangan rendah, sedangkan cara kedua dilakukan pada pemutus daya tegangan tinggi. Dan pada cara pertama tadi, jatuh tegangan pada busur api diperbesar dengan menaikkan resistansi busur api. Menaikkan resistansi busur api dapat dilakukan dengan tiga cara. Ya, untuk menaikkan resistansi busur api ini. Yang pertama, dengan cara memperpanjang lintasan dari busur api tersebut. Lalu yang kedua, menekan permukaan busur api supaya diameter busur api. Lalu yang ketiga, dapat dilakukan dengan cara memotong busur api dengan beberapa plat logam. Nah, dipasang plat logam sehingga membentuk segmen. Segmen busur api pendek yang terhubung secara seri seperti diperlihatkan pada eh, pemadaman busur api arus DC. Ya, ini membuat arus pada busur api sama dengan nol, yaitu dengan menghubungkan suatu kapasitor yang bermuatan ke terminal pemutus daya dan dengan polaritas yang berlawanan. Nah, dapat dilihat ya pada gambar di samping ini. Lalu untuk
pemadaman busur api pada arus AC ini secara alamiah dalam satu periode arus bolak-balik 2 kali bernilai nol. Agar terus terlihat nol ini, setelah arus bernilai nol yang pertama, pembentukan busur api berikutnya harus dicegah. Nah, pencegahannya dapat dilakukan dengan deionisasi. Deionisasi akan mengurangi elektron bebas sehingga konduktivitas busur api berkurang. Pengurangan konduktivitas busur api mengakibatkan resistansi busur api yang semakin kecil atau semakin besar. Nah, penambahan resistansi busur api ini akan memperkecil arus pada selak kontak pemutus daya dari cenderung menjadi nol. Nah, eh, di bawah ini dapat lihat ya. Pada gambar A ini diperlihatkan tanpa plat pemilah. Ya, adanya pemadaman bus api tanpa plat pemilah. Lalu yang kedua dengan plat pemilah, yang dimana menggunakan 4 plat ya, plat logam, plat logam sebagai plat pemilah. Nah, lalu selanjutnya adalah tegangan pemulihan kontak, yang dimana tegangan pemulihan ini menimbulkan medan elektrik di sela kontak. Dan kenaikan kuat medan elektrik yang ditimbulkannya bergantung kepada kenaikan tegangan pemulihan. Jika kenaikan kuat medan elektrik lebih cepat daripada kekuatan dielektrik medium pada sela kontak, maka medium pada sela kontak akan tembus listrik sehingga timbulnya busur api. Maka dengan kata lain, pemutus daya ini dapat dikatakan gagal dalam memutuskan arusnya. Lalu bagaimana sih suatu pemutus daya yang dapat dikatakan baik? Ya, tentunya seiring dengan namanya pemutus daya, maka fungsinya pun harus memutuskan arus jika tegangan tembus medium isolasi pada sela kontak lebih besar daripada tegangan pemulihan. Maka pemutus daya tersebut dapat dikatakan baik. Nah, lalu selanjutnya yaitu jenis-jenis daripada pemutus daya. Dan eh, pada gambar di bawah ini yaitu pemutus daya udara atau air air circuit breaker. Ya, dijelaskan bahwa deionisasi pada gas dapat dilakukan dengan mendinginkan busur api. Deionisasi ini akan mengurangi partikel yang bermuatan. Maka dengan kata lain, pendinginan busur api ini akan mengurangi konduktivitas busur api atau meninggikan resistansi busur api sehingga jatuh tegangan pada resistansi busur api semakin besar. Lalu ada pemutus daya minyak atau berbahan dasar medium pemadam busur api pada pemutus daya ini adalah minyak. Dan ketika kontak dipisahkan, busur api akan terjadi di dalam minyak sehingga minyak menguap dan menimbulkan gelembung gas yang menyelubungi busur api. Nah, di bawah ini dijelaskan eh dua kasus ketika pemutus daya minyak ini menggunakan palang metal dan juga palang isolasi. Nah, lalu selanjutnya adalah pemutus daya udara tegangan. Pemutus daya udara tekan. Dan ketika terjadinya arus hubung singkat, nah katup ini akan terbuka. Udara yang bertekanan tinggi keluar daripada tangki menuju bilik kontak. Bilik kontak eh, sini dan mendorong piston sehingga kontak bergerak juga terdorong untuk menjauhi dari kontak tetap. Nah, udara bertekanan tinggi ini mendinginkan busur api yang timbul pada saat pembukaan kontak dan menyingkirkan partikel bermuatan dari sela kontak untuk pemulihan kekuatan dielektrik kontak. Nah, lalu selanjutnya ada jenis pemutus daya vakum. Nah, yang dimana jika kontak dibuka, maka pada kontak
katoda seperti terjadinya emisi termal dan emisi medan tinggi. Emisi ini memproduksi elektron-elektron bebas yang bergerak menuju anoda dan menimbulkan busur api. Ketika menuju anoda, elektron bebas ini tidak bertemu dengan molekul udara sehingga tidak terjadi ionisasi tumbukan. Maka akibatnya di sela kontak tidak ada penambahan elektron bebas dan ketika arus sama dengan nol, maka busur api dapat padam. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada jenis pemutus daya SF6. Nah, prinsip kerjanya ini sama ya dengan pemutus daya udara tekan dan pemutus daya minyak. Tapi yang menjadi bedanya hanya pada mediumnya. Pada pemutus daya SF6 ini memiliki medium pemadam busur api yang digunakan menggunakan gas SF6. Nah, bagian utama suatu pemutus daya SF6 ini adalah kontak bergerak, kontak tetap, bilik kontak yang berisi gas SF6. Nah, jika kontak dibuka, katup akan membuka sehingga gas SF6 dari tangki mendorong gas SF6 yang terdapat pada bilik kontak. Dan ketika terjadinya busur api, pada saat yang bersamaan, katup penghubung bilik dengan tangki terbuka, sehingga gas SF6 yang keluar dari tangki ini mendorong gas SF6 yang ada di bilik kontak. Nah, pendinginan busur api dan sifat elektronegatif yang dimiliki gas SF6 membuat pemulihan kekuatan dielektrik SF6 secara cepat, sehingga ketika busur api padam. Lalu selanjutnya ada CBPMT dan juga CBPMS. Nah, CBPMS ini merupakan sistem pemeliharaan preventif untuk pemutus daya sirkuit. Nah, ini CBPMS ini dirancang untuk memantau, menguji, dan juga menjaga pemutus daya sirkuit agar tetap beroperasi dengan baik. Eh, CBPMS ini dapat mencegah kegagalan pemutus sirkuit dan juga memastikan operasi yang andal dan memperpanjang umur dari si pemutus sirkuit tersebut. Nah, biasanya CBPMS ini digunakan dalam gardu induk, substasi, dan instalasi pemutus sirkuit lainnya. Yang dimana CBPMS ini melibatkan pengujian fungsional pemutus sirkuit, analisis minyak isolasi, dan pengujian kinerja sesuai dengan spesifikasi daripada produsen. Nah, sementara dari CBPMS ini bertujuan untuk menjaga kinerja pemutus sirkuit. Nah, lalu selanjutnya ada CBPMT. CBPMT ini adalah sistem pemantauan yang dirancang untuk mendeteksi partial discharge atau pelepasan parsial dalam peralatan listrik, seperti pada trafo, kabel, atau bahkan pemutus sirkuit. Nah, partial discharge adalah fenomena yang dapat mengindikasikan adanya masalah dalam isolasi peralatan listrik. Dan PMT ini mendeteksi masalah dalam peralatan listrik yang dapat mengakibatkan kerusakan atau gangguan dan memungkinkan. Nah, PMT ini mendeteksi masalah dalam peralatan listrik yang dapat mengakibatkan kerusakan ataupun gangguan dan memungkinkan tindakan perbaikan atau pemeliharaan yang tepat waktu. Lalu PMT ini dapat digunakan dalam berbagai peralatan listrik seperti pada trafo, kabel daya, atau pemutus sirkuit, ya terutama di lingkungan yang membutuhkan pemantauan yang cermat terhadap isolasi peralatan. Nah, PMT ini menggunakan teknologi khusus untuk mendeteksi pelepasan parsial dalam peralatan listrik seperti adanya sensor dan perangkat pemantau yang mampu mendeteksi gangguan. Dan PMT ini fokus pada
deteksi masalah dalam peralatan listrik secara lebih luas. Nah, dari keduanya, antara CBPMTes dan juga PMS, merupakan aspek yang penting dalam pemeliharaan peralatan listrik yang kritis untuk menjaga keandalan daripada sistem tenaga listrik. Lalu eh, ada beberapa pertimbangan dalam pemilihan pemutus daya, yang dimana tegangan efektif tertinggi dan frekuensi daya pada jaringan yang akan menggunakan pemutus daya bergantung pada jenis pembumian titik netral sistem. Lalu yang kedua yaitu arus maksimum kontinu yang akan dialirkan melalui pemutus daya bergantung pada maksimum sumber daya atau arus nominal beban yang akan dilayani oleh pemutus daya. Lalu nilai arus ya, hubung singkat maksimum yang akan diputuskan oleh pemutus daya dan durasi maksimum yang diperbolehkan untuk arus hubung singkat ini berkaitan dengan waktu yang dibutuhkan untuk membuka kontak. Nah, jarak bebas antara bagian bertegangan tinggi dengan objek lain di sekitarnya, jarak antara rambat arus bocor pada isolator, dan kekuatan dielektrik media isolasi di sela kontak. Nah, semuanya ini bergantung pada iklim dan juga ketinggian daripada lokasi penempatan pemutus daya. Nah, pemutus daya ini memiliki kapasitas ketika keadaan normal, suatu pemutus daya ini dialiri arus yang sama dengan arus beban. Dan jika terjadi hubung singkat pada tiga fasa, setimbang pada sistem, arus hubung singkat I mengalir pada pemutus daya CB atau circuit breaker. Setelah itu, kontak pemutus daya segera membuka untuk memutuskan arus hubung singkat tersebut. Nah, oleh karena itu, kapasitas untuk pemutus daya ini bergantung kepada besarnya arus hubung singkat yang diperkirakan akan mengalir pada pemutus daya tersebut. Nah, arus hubung singkat. Di sini ada gambar ya. Jika suatu pemutus daya harus menghentikan arus hubung singkat, besarnya arus yang harus dihadapinya akan bergantung pada dua hal, yaitu terjadinya hubung singkat dan jenis singkat yang terjadi. Apakah satu fasa ke tanah, antar fasa, atau bahkan tiga fasa. Nah, misalkan ketika terjadi hubung singkat, tiga fasa seimbang, di mana tegangan sesaat AC menjadi nol dan hubung singkat terjadi cukup jauh dari generator. Nah, lalu ada kapasitas arus sesaat, momentary dati. Eh, Setelah terjadinya peristiwa hubung singkat pada jaringan sistem tenaga listrik, pemutus daya ini akan dilalui arus hubung singkat subtransient. Arus hub- arus subtransient menimbulkan gaya mekanis yang sangat tinggi pada kontak-kontak pemutus daya. Maka oleh karena itu, suatu pemutus daya harus mampu menahan puncak arus hubung singkat subtransient tertinggi. Nah, atau arus puncak arus subtransient pada setengah periode pertama. Nah, kemampuan suatu pemutus daya ini menanggung arus subtransient tersebut disebut dengan kapasitas arus sesaat. Itu kapasitas pemutusan arus. Nah, pemutus daya ini harus memiliki kemampuan untuk memutuskan arus transient atau arus simetris tanpa merusak kontak pemutus daya. Nah, kemampuan ini disebut dengan kapasitas pemutus arus atau interrupting current capacity. Nah, lalu selanjutnya eh, tegangan kerja pada pemutus daya. Nah, kemampuan pemutus arus suatu pemutus daya dinyatakan dalam kondisi di mana tegangannya setara dengan tegangan pengenal maksimumnya. Dan pemutus daya ini tidak boleh digunakan di atas tegangan pengenal maksimumnya. Nah, ketika pemutus daya digunakan pada tegangan di bawah tegangan pengenal
maksimumnya, maka kemampuan pemutus arus daya menjadi lebih besar. Nah, menurut persamaan di atas ini, di mana IS sama dengan IHSN dikali PMN per PS, dan di mana IS adalah kemampuan pemutus arus pada tegangan PS, IHSN merupakan kemampuan pemutusan arus pengenal pemutus daya, PMN merupakan tegangan pengenal maksimum pemutus daya, dan PS adalah tegangan fasa ke fasa sistem yang menggunakan pemutus daya tersebut. Nah, kemampuan pemutusan arus pemutus daya meningkat ketika digunakan pada sistem tegangan yang lebih rendah. Namun penting untuk diingat bahwa setiap pemutus daya ini memiliki batas maksimum dalam kemampuan pemutusan arusnya. Nah, oleh karena itu, bahkan jika tegangan sistem semakin rendah, kemampuan dari si pemutus arus ini tidak boleh melebihi dari nilai maksimum tersebut. Nah, nilai maksimum kemampuan pemutus arus suatu pemutus daya adalah nilai maksimum kemampuan pemutus daya ini adalah I max sama dengan K dikali IHSN. Nah, nilai K ini bervariasi ya, tergantung pada spesifikasi daripada rancangan pembuatan si pemutus daya tersebut. Nah, sebagai contoh, jika suatu pemutus daya tegangan pengenal maksimum adalah sebesar 24 kP, kemampuan pemutus arus pengenal sebesar 6000 ampere dan faktor K sebanyak 2,2, maka kemampuan pemutus arus maksimum dari pemutus daya ini adalah 2,2 dikali 6000 sama dengan 13.200 ampere. Nah, dengan demikian pemutus daya ini dapat diinstalasi pada sebuah sistem yang memiliki tegangan lebih rendah daripada 24 kP, asalkan arus hubung singkat yang akan diputusnya tidak melebihi dari 13.200 ampere. Nah, sekian eh, presentasi yang dapat saya sampaikan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan segala keterbatasan yang ada. Eh, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum